Kalau semua RW dan RT betul-betul punya keinginan memperbaiki masyarakatnya dan berhasil, wah hebat. Nah itu harus jadi hebat. Ini kok banyak yang belum tercapai cita-cita dan seterusnya. Jadi berarti kita masih menghadapi kendala begini. Orang kebanyakan ketua RT ini yang melihat bahwa saya ini lebih baik saya tanyain langsung. Bapak menjadi ketua RW terutama tugasnya apa? Ya, Jelas betul. Oh ini tugas saya sebagai RW. tugas saya ya satu melindungi warga dan kita tampung keperluan warga, termasuk masalah surat menyurat itu nggak dipersulit, kita bikin secepatnya mudah. Apakah itu yang paling penting dari fungsi seorang RW di Jakarta? Mungkin selanjutnya kurang paham juga ini Pak. Apa ya? Ya, masalah keperluan di wilayah. Ada ketentuan tertulisnya. Kamu saya angkat menjadi ketua RW dengan fungsi apa-apa Nggak ada. Untuk memecahkan Nggak jelas. masalah. Jadi Bapak sebagai ketua RW juga nggak jelas. Belum tentu benar. Pak Lurah bilang apa? Tidak bilang apa-apa Pak. Jadi ketua RW Pak Lurah. Oh ya, Emang nggak ada. Pak dia bilang, Pesen nggak? kamu harus Ada pesanan nggak? enggak. Pak RT Ya, kalau melayani masyarakat, tugas melayani masyarakat selain siapa ya? Yang lurus apa? Pak Lurah. Ya, ya. Ada SK-nya. SK-nya ada, melayani masyarakat. Ada SK. Enggak. Bahkan membaca SK-nya aja bisa tidak membaca tuh. Sistemnya belum jalan benar. Bahkan ada yang sampai berarti mungkin Pak Lurahnya juga nggak tahu. Tapi yang pasti kalau saya ketemu Pak Lurah yang sama, Pak Lurah dan Pak Lurah ya, pasti dia akan bilang, oh mereka itu membantu saya. Membantu saya melayani masyarakat. Bagusnya sih melayani masyarakat, membantu saya. Jadi Bapak RT dan RW itu pikirannya hanya, Pak Lurah saya harus apa di sana, mesti lebih ke situ. Sementara sebetulnya ada dua fungsi penting dari ketua RT dan RW. Ini ketuanya yaitu apa? Yang satu adalah secara resmi harus membantu lurah dalam menjalankan tugasnya, ngurusi KTP dan segala macam. Yang kedua adalah memimpin masyarakat. Karena SDM punya ada ratusan atau ribuan di sana. Jangan lupa ya pasti bahwa Bapak itu adalah partai yang sekian banyak. Nah, tapi apa namanya buat RT/RW tadi dari dua ini yang selalu diingat adalah Pak Lurahnya aja. Pokoknya saya harus menjalankan tugas dari Pak Lurah. Anda sering lupa bahwa di bawah saya itu ada warga. Dan warga itu bagaimanapun membutuhkan kepemimpinan saya. Wah, mungkin Bapak udah gak kepikir sampai di sana. Bodoh amat lah. Warga mungkin juga nggak mikirin kepemimpinan saya. Jadi dari dua tugas RT/RW itu yang harus dikembangkan adalah kesadaran Bapak sebagai ketua RT atau RW bahwa di bawah saya itu ada warga dan kalau saya gerakkan akan menjadi seperti apa? Kita bisa bilangkan Istilah maju. nah, karena
warga Bapak itu berhasil. Jangan cuma dilihat, warga saya cecek aja Pak. Oh, saya warga Bapak. Di dalam warga Bapak yang segitu banyak, yang berpangkat tinggi banyak Pak. Yang kaya raya karena perusahaan banyak. Yang wah segala macam ya. Nah, berarti kalau ketua RT RW sadar akan tugas memimpin masyarakat itu sebetulnya semua RT RW di Jakarta itu bisa bergerak. Mengapa tidak? Supaya kita ikuti terus ya. Lanjut. Sebentar. Tarik. Salah satu ya. Ini ada dua fungsi segala macam kan nanti bisa dibaca lagi ya. Bisa dibaca lagi. Salah satu ya untuk menggerakkan RT RW kita itu adalah kita mestinya atau RT RW terutama RW karena RT kan kekecilan RW di RW kita itu ada yang namanya lembaga musyawarah. Tahu nggak Pak ya sama lembaga musyawarah? Di RW Bapak sudah ada lembaga musyawarah RW. Nanti ini ada LMK. LMK itu terus terang ya. Saya itu dulu aktif ya jadi konsultan di DKI. Saya dulu LMK itu. Sorry ya, nggak penting-penting amat. Karena lembaga musyawarah kelurahan. Karena menjebati dari RW ke kelurahan. Iya, apa kelurahan harus ada musyawarah. Warga di warga kelurahan itu bisa sampai ratusan ribu orang yang mau dimusyawarahin apa? Kegedean. Pak, emang Pak Lurah akan bisa apa kalau sudah dimusyawarahkan ini cuma ya orang mabuk-mabuk. Iya, sorry, saya bilang kayak yang lebih penting adalah lembaga musyawarah RW. Karena apa? Di RW konversi dari RT terus ini itu penduduknya paling cuma puluhan jiwa atau keluarga berapa gitu ya. Pokoknya nggak terlalu besar juga, tapi juga nggak terlalu kecil. Kalau RT kecil sekali, tapi ini kan terdiri dari berapa ya? Jadi RW itu dia punya warga yang cukup banyak, tapi nggak kebanyakan banget. Dan variasinya itu bisa banyak. Kalau di RT kan, RT Bapak berapa? Berapa keluarga? 40 keluarga gitu. Udah 40. Masa suruh musyawarah, apa yang dimusyawarahin? Cuma 10. Tapi kalau RT katakanlah 4 ribuan ya. Nah itu kalau dimusyawarah itu nggak bisa apa. Kalau orang satu RT rumahnya berdekatan, biasanya kalau ini ada kurang kaya RT-nya, itu biasanya ya seluruh keluarganya itu nggak terlalu kaya lah ya karena bertetangga masih. Tapi kalau satu RW ada RT rada kurang kaya, ada RT yang kaya, ada RT kaya sekali pasti ada. Kalau kekuatan RW itu hebat, miskinnya juga ada, kayanya juga ada. Jadi kalau mereka itu bersatu di RW untuk membangun RW-nya masih bisa supaya yang miskin bisa dibantu oleh yang kaya. Contoh saya tidak kaya tapi saya lumayan lah kalau di RW saya itu. Paling aman juga lumayan. Tapi di depan rumah saya itu ada
anak-anak yang dari daerah yang lebih miskin, dari RT yang lebih miskin, main bola di depan rumah saya. Kan saya terganggu. Anak saya juga terganggu karena mereka jam 12 pun masih main bola. Anak saya udah mau belajar. Tapi bagaimana caranya supaya anak itu belajar juga? Rumahnya sempitnya bisa belajar. Ada banyak masalah. Jadi akhirnya saya nggak bisa apa-apa. Saya juga ikut menderita karena anak-anak itu lebih menderita dibandingkan. Jadi kalau kita punya lembaga musyawarah, ya itu artinya apa? Di RW itu ada orang-orang perwakilan. Dari RW, RT pastilah, ya, ketua RT mewakili, terus ada tokoh-tokoh. Siapa yang menunjuk? Ini dikumpulin dalam satu lembaga musyawarah. Kita bermusyawarah setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kita bicarakan masalah kita. Siapa tahu yang kaya-kaya, yang berbakat, yang apa-apa bisa ikut. Kalau cuma ide aja Pak, sampai itu kita membantu ini. Dan itulah yang terjadi di Singapura. Nah sekarang saya cerita dulu Singapura supaya Anda tahu. Di Singapura itu begini. Rumahnya kan rumah susun. Singapura. Nah orang di rumah susun ini, karena Singapura itu udah kayak suaminya kerja, istrinya pun kerja. Anaknya kemana? Yang sekolah, yang tidak sekolah bagaimana? Jadi mereka semua semangat bahwa kita semua rumah membutuhkan tempat pendidikan. Karena kalau dititipin orang tuanya harus pergi dulu kemana-mana sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat kerja. Kita kepingin di bawah setiap rumah susun kita ada tempat pendidikan anak yang bagus. Pemerintahnya oke, silahkan setiap katakan ini RW, setiap rumah susun kan kamu punya ketua juga sama ada kayak ketua RW-nya ngurus. Coba kalian satu rumah susun rapat bermusyawarah tempat penitipan anak seperti apa yang kamu ya bermusyawarah. Coba gambarkan itu duitnya berapa. Terus setelah jadi ini kayak proposalnya diserahkan ke pemerintah. Tapi tidak cuma proposal doang Pak. Semua anggota rumah susun itu harus menyumbangkan sesuatu. Duit. Lain-lain ada dikaya banyak. Terkumpullah sesuatu. Jumlah. Pemerintahnya berjanji. Siapapun rumah susun yang mengirimkan itu, dia bisa mengumpulkan berapapun uangnya, saya akan memberikan 8 kali lipat atau 80%-nya dari uang itu. Wah, mereka kan senang kan? Kita cuma ngasih 20%, pemerintah ngasih 80%, kita bisa membangun sesuatu. Semakin banyak kita menyumbang, semakin banyak duit yang kita dapat. Terjadilah begitu, sehingga kalau ada rumah susun lain yang tidak mau menerima ajakan pemerintah itu, ngapain? Nggak usah lah kita sarapan, ya sudah, nggak dapat apa-apa. Itu hebatnya. Kalau kita dulu kan PPMK, seluruh Jakarta dapat duit. Mau kerja kayak, mau nggak kerja kayak, mau nyumbang kayak, mau apa, semuanya dapat. Karena cuma politis aja, yang penting supaya rakyatnya senang. Hasilnya nggak ada apa-apa. Kalau ini jalan kan, karena rakyatnya juga
mau. Sehingga apa? Karena dia sudah menyumbangkan sesuatu, maka dia juga bertanggung jawab. Dia yang nanti ikut membangun dan segala macam. Itu namanya partisipasi. Nah di sebelahnya yang nggak mau ikut apa-apa, nggak dapat apa-apa, sampai dia tertarik, aku enak dia bisa. Dia ikut. Akhirnya banyak yang ikut rumah susun. Sekarang semua rumah susun di bawahnya ada tempat pendidikan. Hebat kan? Jadi kan? Gitu. Jadi Singapura yang sudah hebat itu tambah hebat lagi gitu. Sistem. Sistemnya bagus. Kalau kita sistemnya kayak begini ya kayak bapak-bapak kan capek ya. Itu ya. Nah jadi ini contoh bahwa komunitas itu sebenarnya bisa hebat, tetapi kebijakannya juga harus bagus. Itu yang sedang kita perjuangkan. Yayasan ini mau bertemu Pak Gubernur dan kita bicara. Oke, ya kita lanjut ya. Nah, sekarang ciri-ciri apa sih yang membuat RT/RW itu strategis? Tadi kan dibilang strategis. Kita baca, kita secara cepat juga ya. Pertama, suara atau aspirasi dan kepentingan setiap warga lebih mudah didengar, benar ya? Sehingga lebih mendapat perhatian. Setiap individu bisa langsung memberi peran yang nyata ya dalam pembangunan RT/RW-nya ya, sehingga bisa berpartisipasi. Pengawasan sosial terhadap individu lebih mudah karena saling kita, si itu kok gitu ya, si itu kok gitu, dia malu sendiri atau apa gitu ya. Atau, nggak usah tiba-tiba ada tamu yang nggak dikenal sampai lebih dari 24 jam. Itu kan semua, itu ada yang kira-kira mau bikin narkoba di situ. Pokoknya social control kuat. Siapa? Kalau yang mengontrol adalah para komunitas itu sendiri. Karena kecil. Lanjut. Komunitas memiliki komitmen yang lebih besar daripada profesional apapun lah. Kita panggil misalnya Pak Polisi datang, ini RW kita ini agak kurang aman, ya tetap aja komitmennya polisi kan nggak sehebat kalau kita sendiri, ya. Nah seperti itu. Komunitas mengetahui masalah para anggotanya, oh si Bu itu, ini si Pak itu, ini rumah ini, dia lebih tahu dari siapapun. Jadi anak kecil, jadi itu mereka saling tahu. Terus lembaga profesional itu kan biasanya cuma ya pura-pura memperhatikan, tapi kalau orang RT/RW-nya bisa digerakkan, itu betul-betul memberikan suatu komitmen yang hebat. Ya, perhatiannya ya. Nah pelayanan komunitas jelas lebih murah. Kalau apa-apa kita sendiri yang menjalankan itu pasti jauh lebih murah ya. Terus kemudian RT/RW itu biasanya bukan cuma masyarakat kita tuh banyak kekurangannya, kelemahannya, bukan cuma itu biasanya orang yang dari luar. Saya Pak Lurah ya, RW ini banyak nih kelemahannya begini. Tapi kalau orang RW itu sendiri atau RT itu sendiri, dia akan tahu bukan hanya kelemahan tapi potensi. Wah sih itu potensinya ini sih. Ya tahu ya cuma orang kita dari RT itu sendiri. Jadi jauh lebih hebat daripada kita mengandalkan pihak dari luar. Itulah kehebatan yang namanya komunitas RT/RW. Tapi kenapa sampai sekarang malah justru dia yang paling lemah? Karena Pak sekarang kalau orang dibilang, besok sore rapat majelis taklim, pasti datang dia. Coba, rapat RT/RW masih kayak begitu. Berarti begitu. Kalau komunitas lain itu ikatannya kuat. Forum Betawi Rengkuk, ayo kita rapat. Disuruh tawuran aja mau Pak. Besok kita tawuran, mau
Pak RT, Pak RW, kita tawuran ya lawan RW, gimana mau? Ya, nah, jadi kita memang harus caranya apa ya? Mari kita lihat. Lanjut. Berarti, nah ini yang harus bisa kita bicarakan dengan Pak Gubernur. Berarti kita perlu konsep yang namanya pembangunan berbasis komunitas. Jadi, Pak Gubernur, kalau akan membangun Jakarta, dia jelas dong, saya akan bangun Jakarta. Apa pendekatannya? Saya akan kumpulkan orang kaya-kaya di Jakarta. Para kapitalis di Jakarta, bangun apa? Saya sediakan tanahnya, saya nanti. Wah, pokoknya pasti yang pikirannya orang-orang yang kaya-kaya. Kita ingat bahwa di Jakarta yang 10 juta semua berada di RT dan RW. Kalau itu bisa digerakkan dengan sistem yang bagus, semua bergerak, Pak. Wah, Jakarta. Seperti itu. Nah, ini yang harus diingatkan. Itu yang namanya pembangunan berbasis komunitas. Komunitas apa? Komunitas RW. Lanjut. Kurang berapa berarti? Kurang 14 ya? Kurang ya Pak? Kurang. Lama ya? Iya, kalau saya cepat-cepat nanti pada nggak ngerti juga. Saya pelan-pelan kelamaan. Oke. Nah, oke, saya nggak usah kayak begini-begini, nanti dibaca sendiri ya, yang begini-begini ya. Apa itu pembangunan berbasis komunitas? Kira-kira kan ya seperti yang tadi saya bilang. Lanjut. Nah, saya cuma mau bilang ini, kalau Anda lihat gambar sebelah kiri dan kanan, jadi pembangunan kan tadi berbasis komunitas ya. Kita lihat, pembangunan komunitas. Kita ingin pembangunan komunitas. Tapi hati-hati kalau ada orang yang bilang pembangunan di komunitas. Kalau pembangunan di komunitas itu lebih banyak. Ini misalnya ada komunitas kita nih, tiba-tiba didatengin oleh banyak orang kaya menanamkan modal bikin apa namanya toko, bikin apa. Ada pembangunan nggak? Ada. Pembangunan di komunitas itu. Tapi masyarakatnya sendiri nggak ikut apa-apa loh, itu yang membangun orang lain. Nah itu namanya pembangunan di komunitas. Kita kepengen apa? Pembangunan komunitasnya itu sendiri. Nah, supaya menjadi kuat. Bukan sekedar pembangunan di komunitas. Lanjut. Ya, nah. Gitu ya. Oke, silakan dibaca sendiri karena yang paling penting ya kalau pembangunan komunitas. Kuncinya yang paling penting adalah organisasi. Apa itu organisasi? Ya, saya tidak lupa. Organisasi itu artinya masyarakat itu ada. Kualitasnya juga kita tahu juga hebat. Apa yang kita kurang? Kita tidak pernah membuat masyarakat ini bisa berorganisasi. Jadi mengorganisasikannya ini, gimana macam-macam caranya, ya. Tapi caranya nggak langsung, semua masyarakat, kita berorganisasi ya, bukan begitu. Makanya tadi saya bilang nomor 1 ya. Tapi nanti ada uraian, jadi nanti saya kasih tahu bagaimana cara mengorganisasi supaya RW dan RT itu bergerak. Oke, lanjut. Kita 15 menit lagi Pak. Ya, tadi Ibu udah bilang, makanya saya agak cepat-cepat ya. Oke, lanjut terus. Nah, saya cuma mau bilang ya, kalau